Ayub pasalnya yang pertama, pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Maka berbicaralah Bildad orang Sua, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Di Tuhan, Bapak Saudara, kita melihat tentang nasihat daripada sahabat Ayub, Bapak Ibu Saudara, Bildad, ya. Tetapi sama-sama kita akan mau melihat sudah tentang nasihat, ya, bahwa nasihat itu selalu ada, ya, selalu ada. Nasihat itu ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Nasihat itu beredar-edar, ya. Dimanapun kita berada, akan kita ketemu sama yang namanya nasihat, ya. Kita ketemu sama orang, kita ketemu berinteraksi sama mereka, maka di situ secara sadar atau tidak, langsung atau tidak, ada nasihat yang kita dengar atau ada nasihat yang kita sampaikan, ya. Bisa jadi nasihat itu kita dengar dari orang, tapi ada juga nasihat yang dimana kita yang menyampaikannya sama orang itu. Tapi sama-sama kita akan melihat Mazmur pasal yang pertama, Ibu Saudara. Mazmur pasal pertama ayat yang pertama, kalau kita melihat bersama. Mazmur pasal yang pertama, saudaraku, kita tahu ayat ini. Sama-sama kita baca ayat ini, Ibu Saudara. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ternyata, saudaraku, Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan nasihat, ya. Hati-hati dengan nasihat, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi saya bilang tadi, bahwa di sekitar kita ini ada banyak nasihat, ya. Kita cari atau tidak, kita minta atau tidak, tetapi di sekitar kita ini saudara berserakan tuh, beredar-edar yang namanya nasihat. Tetapi saudaraku, Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa hati-hati, saudaraku, ada banyak nasihat-nasihat yang keliru, ada banyak nasihat-nasihat yang menyesatkan, ada nasihat-nasihat yang bahkan mencelakakan. Makanya firman Tuhan dalam kitab Mazmur, pemazmur memulai, saudaraku, ya, kitab Mazmur ini dengan sesuatu yang penting. Kalau saya memajukan atau menyampaikan sesuatu yang pertama, itu sesuatu yang penting. Pokok pembahasan yang Daud sampaikan, karena Mazmur ini, saudaraku, tiap-tiap ayatnya itu adalah sebuah apa ya, sesuatu yang sangat berharga. Dan Daud memilih untuk menyampaikan hal yang seperti ini untuk disampaikan sesuatu yang pertama. Apa itu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalimat yang pertama mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat. Ternyata ada nasihat-nasihat yang disampaikan dari orang yang fasik. Ada nasihat-nasihat yang udahlah nggak usah ngebahas fasiknya, ya, tapi salah gitu, keliru, nggak benar nasihatnya. Hati-hati. Seringkali kita begitu haus dengan nasihat, seringkali kita begitu membuka telinga untuk semua nasihat. Salah, saudara. Kita harus pilih-pilih nasihat itu. Bisa bilang amin, saudara. Kita harus mencermati nasihat itu. Bahkan, saudaraku,
Kita harus melihat siapa yang menyampaikan nasihat itu. Bukan cuma itu, tetapi juga isinya seperti apa. Kita juga nggak bisa bilang begini, oh iya karena Pagem yang kasih nasihat, maka saya sih percaya aja. Enggak juga. Setelah kita lihat orangnya yang memberikan nasihat, ya saudara, subjeknya yang kita apa namanya, yang kita lihat yang kasih nasihat. Tapi kemudian isi daripada nasihat itu, isinya, kontennya apa? Ini yang seringkali kita nggak berhati-hati, saudara. Makanya apa? Akhirnya kita dibingungkan dengan semua hal-hal yang masuk di telinga kita, masuk di mata kita. Karena sekarang ini bukan lagi tentang masuk yang di telinga kita, tapi yang kita baca ya di Facebook, di IG, di macam-macam, di WA. Kita dibuat bingung. Karena memang, saudara, ini sesuatu yang membingungkan. Makanya Daud, ya yang saya lihat, Mazmur pasal pertama, kalimat yang pertama, menyampaikan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena ini penting. Ini penting, saudaraku. Saya tidak menekankan kepada apa yang kita sampaikan, tetapi saya menekankan bagian yang kedua nih, saudara. Apa itu? Apa yang kita terima dari nasihat orang, yang disampaikan, yang kita dengar, saudara. Karena itu punya pengaruh yang sangat besar sekali. Itu bisa membawa kita naik, tapi itu juga bisa membawa kita turun. Itu bisa menumbuhkan kita, tapi itu juga bisa membuat kita stuck atau mati bahkan. Hati-hati. Apa itu? Nasihat. Nah, semua nasihat bisa, boleh kita terima, kita dengar. Betul, didengarnya sih iya. Tapi ketika kemudian kita merenungkannya, ketika kita memasukkannya dalam pikiran kita, dalam hati kita terlebih, itu sesuatu yang harus dipilah-pilih lagi. Yang saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bahwa nasihatnya Bildad sepertinya bagus. Kalau saudara baca secara sekilas bagus, saudara. Tapi saya melihatnya gini, ada beberapa hal yang harus kita cermati lagi dari nasihatnya Bildad kepada apa? Kepada Ayub. Bisa jadi nasihatnya bagus, tapi nggak tepat. Adalah sepertinya, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah nasihat yang sepertinya benar. Nasihatnya Bildad sepertinya benar. Kayaknya benar gitu, saudara. Nasihatnya Bildad itu sepertinya benar. Nah, kita akan ketemu sama nasihat-nasihat yang seperti ini nih, saudara. Kita ketemu sama nasihat-nasihat sepertinya benar. Misalnya kita ketemu sama orang yang apa gitu, udah dihabisin aja, udah dibuang aja, udah dipecat aja, Waktu kita minta nasihat sama orang, sama teman kita bilang, orang itu bilang, udah diituin aja, ambil tindakan aja. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Saudara, bahwa saya percaya ada petunjuk Tuhan buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Nah ini nih, saudara, bagian ini yang harusnya apa ya, nggak boleh lepas dari kehidupan orang percaya, bahwa ketika sepertinya kita mendengar nasihat-nasihat yang bagus, tapi saya percaya ada nasihat Tuhan, karena firman Tuhan bilang begini sama kita, Tuhan itu adalah penasihat yang ajaib. Bisa bilang amin, saudara. Dan kita abaikan ini. Lalu kemudian saya bilang begini, ya pribel, aduh Pagem sih kasih PR besar, angel-angel bisa. Enggak, saya enggak bawa saudara pada satu situasi yang sulit, yang bingung, tapi saya percaya begini, saudara, ketika dalam kebingungan saudara, tapi saya percaya ada nasihat Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita, di hati nurani kita. Bisa bilang amin, saudara. Berapa banyak kali, saudara, saya ngalamin itu.
Ketika saya bingung, saya dapatin masukan yang sepertinya bagus. Tapi kemudian saya cek lagi, ternyata Tuhan bicara sama saya di hati saya. Tuhan ingatkan saya di hati kecil saya, di hati nurani saya. Jangan. Nggak boleh gitu. Dan saya mau bilang, itu adalah nasihat Tuhan. Di atas semuanya nih saudara, ada sebuah nasihat yang tepat. Ada satu nasihat yang mendatangkan hidup buat kita. Ada petunjuk Tuhan, saudara. Kita selalu gagal di sini. Kenapa? Karena kita tidak membuka hati kita untuk Tuhan bicara sama kita. Kita nggak membuka hati kita untuk apa? Membiarkan Tuhan menasehati kita. Padahal firman Tuhan bilang begini sama kita. Dia adalah penasihat yang ajaib. Bapa yang kekal, Raja damai buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Saya pernah sampaikan firman ini, saudaraku. Penasehat ajaib. Saya nggak ngerti apakah kata penasihat ajaib itu disambung ataukah dipisah, tetapi dimulainya bahwa nama Tuhan, nama Yesus itu disebut sebagai penasehat. Kalaupun itu dipisah lebih hebat lagi. Artinya begini, ketika hidup kita membiarkan diri untuk dituntun sama nasihatnya Tuhan, bukan dituntun sama nasihatnya orang. Karena ada banyak orang nasihat orang yang menyesatkan, ada banyak nasihat orang yang membingungkan, ada nasihat orang yang memprovokasi. Ada nasihat orang yang melemahkan kita. Makanya apa saudaraku? Ayat itu mengatakan penasehat, kemudian ajaib. Artinya apa? Waktu kehidupan kita membiarkan Tuhan, kita jadikan Tuhan menjadi penasehat dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Ada amin, saudaraku. Kita akan mengalami untuk keajaiban demi keajaiban dalam hidup ini. Dan saya mengalami untuk keajaiban demi keajaiban. Bukan cuma sampai di situ, ketika kita memulai menjadikan Tuhan menjadi penasehat dalam hidup kita, ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi penasehat dalam hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, yang menjadi penasehat, ngomongin kita, ngarahin kita, maka kita bukan cuma mengalami keajaiban-keajaiban, tapi Dia akan berjalan bersama dengan kita sebagai Allah yang perkasa. Ada amin, saudara. Allah yang perkasa itu apa? Allah yang bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Bukan cuma sampai di situ. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di dalam status Bapa itu, dalam predikat Bapa itu ada apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Ada apa? Ada sesuatu yang sifatnya masa depan yang disediakan. Kita nggak tahu masa depan kita kayak apa, tapi kita percaya ada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Saya melihatnya begini, sebagai orang tua kita sebagai orang tua, kita bukan cuma berpikir bagaimana kasih makan anak hari ini. Betul, saudara? Kita bukan cuma berpikir kasih makan anak hari pengen apa, McD, rujak, lengko, tapi di dalam pikiran, dalam hati kita ada sesuatu yang terus bergejolak. Kita mungkin tidak terucap, tapi di pikiran kita, di hati kita, mikirin masa depan mereka, mikirin apa yang harus kita sediakan buat mereka. Sudah ada tuh, saudara. Walaupun kita sebagai orang tua nggak mampu menyediakan, tapi pikiran itu terus mengganggu kita. Dan kita akan usahakan dengan sekuat tenaga kita untuk apa? Mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di masa depan mereka. Bukankah itu orang tua, saudara? Ada amin, saudaraku. Ketika pun kita nggak mampu nih, saudara,
Tapi itu tuh sudah, aduh, mengganggu, sangat mengganggu, bukan mengganggu dalam hal yang negatif, tapi nggak nyaman kita, nggak tenang kita sebelum kita bisa mewujudkan. Apalagi Tuhan, ada amin saudaraku. Sampai di sini saja nih saudara, kalau saudara melihat betapa pentingnya memperhatikan hal yang satu ini. Bahwa ada nasihat-nasihat yang sepertinya benar, betul seperti yang Bildad sampaikan. Tapi apa? Yang saya mau bilang, ada petunjuk Tuhan yang Tuhan beri buat setiap kita satu persatu. Secara apa? Secara khusus. Nasihat Tuhan kepada saya beda yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin masalahnya sama, hampir sama lah. Masalah keuangan kah, masalah rumah tangga kah, masalah apa, masalah hubungan kah, masalah apa saudara. Mungkin sama kan, masalah hidup kan ya hampir sama saudara judulnya. Tapi kan rasanya berbeda gitu. Dan saya mau bilang, mungkin seringkali yang terjadi nasihat Tuhan buat kita masing-masing berbeda. Ketika masalahnya sama, masalah keuangan, tapi yang satu Tuhan sampaikan yang seperti ini, yang satu Tuhan sampaikan, nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa disama semua, nggak bisa. Masalah dalam pelayanan beda-beda. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara yang terjadi adalah nasihat yang kedua yang saya lihat dari nasihatnya Bildad ini, nasihat yang salah sasaran. Ya, salah sasaran. Salah sasaran kenapa? Karena nasihat ini nggak ngerti masalah. Dia nggak tahu seperti apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidupnya Ayub. Betul, dia datang, sudah mereka datang dan beberapa hari mereka duduk terdiam, melihat, memperhatikan, merenungkan ada apa sih dengan Ayub. Tapi dia nggak bisa ngerti tentang sesuatu yang Tuhan lagi kerja dalam hidupnya Ayub. Nasihat yang salah sasaran. Mungkin ketika nasihat itu disampaikan kepada orang lain, tepat saudara. Yang dia bilang begini, masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Untuk orang lain tepat kalimat ini disampaikan. Tapi buat Ayub enggak. Karena memang Ayub belajar taat sama Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Buat Bildad nggak mungkin orang seperti itu, kalau orang benar lalu kemudian jadi hidupnya seperti ini, nggak mungkin. Nah, cara berpikir begini nih seringkali masih ada nih sama kita. Ya, kita bilang begini, saya kan sudah hidup belajar takut sama Tuhan, saya kan sudah belajar hidup melakukan firman, saya kan sudah belajar hidup berkorban Tuhan, saya sudah belajar hidup mengembalikan persepuluhan, saya sudah hidup belajar taat, setia, nambahin jam ibadah. Tapi kenapa saya mesti ngalamin lagi yang hal-hal seperti ini? Nah itu nih saudara. Ya, cara berpikirnya masih sama tuh seperti Bildad. Ya, masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Buat Bildad nggak mungkin kalau Ayub nggak salah, nggak mungkin kalau Ayub, buat Bildad kayaknya Ayub tuh munafik gitu. Makanya apa? Tuhan hajar dia, makanya Tuhan bengkokkan hidupnya, makanya Tuhan hukum Ayub. Cara berpikir seperti ini, saudaraku, masih begitu banyak menguasai kehidupan orang percaya. Kayaknya kalau kita ngalamin seperti ini, kayaknya nggak pantas gitu. Kenapa kita mesti ngalamin seperti ini? Kenapa saya dibeginiin Tuhan? Kenapa orang begituin saya? Kenapa orang hina saya dan Tuhan diem aja? Iya kan? Kenapa ada orang ganggu saya? Kenapa orang bikin susah hidup saya? Kenapa Tuhan diem aja? Kadang-kala kita begitu. Kenapa Tuhan biarkan saya, ekonomi saya seperti ini? Ketika saya belajar mengembalikan milik Tuhan, ketika saya belajar ada pekerjaan Tuhan butuh apa, saya kasih Tuhan, saya berkorban. Tapi kenapa Tuhan biarkan saya? Cara berpikir seperti ini nih saudara, masih begitu apa ya, melekat sama pikiran
orang percaya. Cara berpikir yang seperti Bildad. Kayaknya nggak pantas gitu. Jadi kalau orang ngalamin kesusahan, berarti ada dosa, ada kesalahan. Nggak melulu seperti itu, saudara. Nggak begitu rumus kehidupan kekristenan kita. Bahwa ada banyak hal yang Tuhan izinkan dengan banyak tujuan. Bisa bilang amin, saudaraku. Ada banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dengan banyak tujuan. Apakah itu membentuk kita, membentuk karakter kita, apakah itu akan membuat kita mengalami yang namanya loncatan-loncatan dalam hidup, saudara. Apakah itu proses, saudara, yang membuat kita jadi satu produk jadi gitu. Karena yang namanya produk jadi itu kan nggak datang seperti keajaiban sulap. Yang namanya mimbar ini kan nggak datang dengan seperti sulap, enggak. Ya, mimbar ini datangnya dengan lempengan banyak besar. Nih, mika ini, saudara. Plastik mika ini datang dengan lempengan besar. Lalu lempengan besar ini mulai dipotong-potong. Lalu lempengan besar ini mulai ada bagian yang dipanaskan nih, supaya jadi bengkok nih. Lalu lempengan ini, saudara, kemudian apa, saudaraku? Dilobangin nih, kayak gini. Setelah dilobangin, kemudian apa? Diamplas, dirapikan nih, dihaluskan. Ini juga proses, bukan? Sampai di situ selesai? Enggak. Ada yang perlu dilobang-lobangin nih, buat nempel di sini, disambungkan ke sini, ke besi ini. Bukankah itu semuanya proses? Nggak mungkin lempengan yang besar itu lalu kemudian dipakai buat, nggak bisa. Perlu proses. Dan yang saya mau ingatkan, untuk Tuhan menampilkan kita jadi sesuatu yang indah, juga butuh proses. Ada amin, saudara? Butuh proses. Ada banyak orang yang ogah, ada banyak orang yang menolak. Kenapa sih Tuhan mesti dilobang-lobangin? Kenapa sih Tuhan mesti dipotong-potong? Kalau nggak dipotong, kau dan saya nggak pernah jadi satu hal, jadi sebuah produk yang indah, jadi satu benda yang dipakai. Kita akan tetap ditaruh di pinggir tembok tuh, sudah. Mika ini kalau nggak mau dipotong-potong, dia akan terus ada di pinggir tembok atau ada di bawah, ngegeletak. Tapi ketika dia mau dijadikan sesuatu, dipamerkan, digunakan untuk sesuatu, nih jadi mimbar, maka dia harus dipotong. Tinggal pilihan saudara, mau tetap ada di pinggir, kegeletak, nggak ngalamin apa-apa. Nggak perlu yang namanya ada potong-potong, nggak perlu ada yang namanya amplas-amplas, nggak perlu ada yang namanya dibor-bor, nggak perlu ada yang namanya dipanas-panasin, dibengkok-bengkokin, nggak perlu. Kenapa? Ya memang diongkok di situ. Tapi ketika saudara mau dipakai, maka nggak bisa. Saudara mesti ngalamin yang namanya dipotong, disesuaikan. Saudara nggak bisa bilang begini, kenapa sih kekecilan, kenapa nggak gede aja? Ya memang dibutuhkannya seperti itu. Yuk sama-sama berpikir dengan caranya Tuhan, berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan berpikir seperti yang kita suka, kita mau. Kan kalau udah mulai dipotong-potong, ngocehnya kemana-mana. Yang kalau mulai dibentuk, aduh. Tolong kita, saudara. Saya hanya mau supaya setiap kita jadi satu pribadi yang dipakai sama Tuhan. Jadi alat Tuhan yang luar biasa. Ada amin, saudara. Ya, jadi alat. Kata alat itu. So, ketika sudah melihat, ketika sudah mendengar kata alat itu
adalah satu benda yang sudah masuk dalam sebuah proses, pernah ngalamin sebuah proses. Alat itu, kalau sudah bilang ini, Tuhan, jadikan saya alatnya Tuhan, maka saudara harus sadar bahwa ketika sudah dijadikan alatnya Tuhan, maka saudara harus melewati sebuah proses. Proses pembentukan, proses pemotongan, proses pembersihan, proses penipisan, proses pembakaran. Dan yang semuanya itu saya harus bilang itu yang nggak mudah, nggak gampang, nggak gampang. Tapi maaf nih saudara, nggak ada yang besi utuh lalu dipakai gitu. Ada sih tiang bendera kali ya saudara, tiang bendera. Tapi yang bendera juga mesti dibor untuk bikin pasak ke bawahnya. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara ya, supaya nasihat Tuhan itu yang utama dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Nah, nasihat firman Tuhan itu apa? Dari firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan inilah yang jadi pedoman dalam hidup kita. Makanya pemazmur bilang seperti itu ya. Kita coba buka lagi saudara dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ini saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, ada amin saudara ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hal yang seperti ini bicara tentang perkumpulan. Hati-hati, kumpul sama siapa Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Saudara lagi kumpul sama orang-orang yang kecewa, nanti perkataannya jangan heran, perkataan-perkataan yang kecewa, cuman yang orang-orang kecewa. Kecewa itu menghasilkan suara. Kecewa itu menghasilkan cerita. Kecewa itu menghasilkan nasihat. Nasihat dari orang-orang yang kecewa. Hati-hati ya. Perhatikan dalam kelompok apa Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ngumpul. Hati-hati. Jangan sampai saudara ngumpul sama orang-orang yang sakit hati. Nanti apa? Kumpulan sakit hati. Bisa saudara mempengaruhi, tapi sulit. Saudara bisa hadir seperti Daud di Gua Adulam. Bisa. Bagaimana orang-orang yang sakit hati itu bisa dirubah jadi pahlawan-pahlawan. Daud hebat. Itu orang-orang yang kurang lebih 300 orang di Gua Adulam, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sudah tersingkirkan, orang-orang yang kalah dalam hidup, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang sakit hati, itu orang-orang yang ada di Adulam, dan Daud masuk di situ sebagai orang yang tersingkirkan juga. Tapi hadirnya Daud merubah. Kenapa? Karena Daud satu punya pribadi yang kuat. Tapi masalahnya gini, saudara, kita kuat kayak Daud enggak? Kalau kita nggak kuat kayak Daud, bukan kita yang mempengaruhi. Jangankan mempengaruhi 300, 1:1 aja. Bisa jadi kita yang dipengaruhi. Bisa jadi kita yang dikhamirkan dalam bahasa Alkitabnya. Kita baru dengar cerita tentang orang yang sakit hati, kita udah ikut sakit hati. Kita dengar dari orang yang kecewa gereja, kecewa sama gereja, kecewa sama apa, sama negara. Waduh, kita jadi ikut kecewa. Ya, negara aku beli benar, negara aku apa kacau balau. Kita udah terprovokasi, aneh. Ada orang bilang beli benar kabeh, presiden beli benar. Kita langsung ikut-ikutan. Ada orang kecewa sama gereja. Waduh, cerita. Oh iya ya benar. Kita terpengaruh.
Jadi kuat sih saudara sebagai orang percaya. Ada amin saudara. Jadi satu pribadi yang kuat sih. Karena hal seperti ini ada di mana-mana. Kalau kita bukan jadi pribadi yang kuat, aduh, parah nanti hidup kita. Nanti apa? Saya bilang nanti ibadah kita jadi sia-sia, nol besar. Kenapa? Kita datang nih dengar firman Tuhan, tapi waktu kita keluar kita akan dengar nasihat, lemah. Kristen tuh saudara tahu nggak? Kristen tuh bukan dikuat-kuatin, tapi Kristen bahasanya orang percaya tuh harus nguat-nguatin diri. Bisa bilang amin saudara? Artinya gini, kita tuh nggak bisa yang namanya dikuat-kuatin sama orang. Ayo kuat, ayo kuat, ayo kuat, ayo kuat. Jangan berharap seperti itu. Ayo kuat, ayo kuat. Betul, ketika engkau masih Kristen anak-anak, engkau butuh yang seperti itu. Tapi ketika engkau jadi Kristen yang dewasa, apalagi kalau engkau sudah masuk dalam grade level pelayan Tuhan, engkau masih butuh ayo kuat, ayo kuat. Ada tahap di mana saudara bisa, boleh begitu. Tapi saat sudah mulai dewasa, saudara nggak bisa lagi tuh mesti ada orang yang nguat-nguatin saudara untuk maju. Anak semakin dewasa, anak saya udah nggak boleh lagi tuh ayo kak didorong-dorong. Dia harus punya kesadaran sendiri untuk maju dalam hidup, untuk berhasil dalam hidup. Ada amin saudara? Dia nggak boleh gimana, papa nggak pernah dorong-dorong, mama nggak pernah dorong-dorong. Waduh, udah nggak bisa tuh ngarepin begitu. Dia harus muncul kesadaran dari diri sendiri untuk apa? Untuk berhasil, untuk maju, untuk sukses dalam hidup. Dia harus tahu bahwa nggak boleh saya lemah, nggak boleh saya putus asa. Saya harus kuat, saya harus kuat. Sama orang percaya juga harus gitu, bukan dikuat-kuatin, tapi harus menguatkan diri. Ada amin saudaraku? Mesti nguatin, tegerin diri. Ketika pun kita udah mulai lemah nih saudara, apalagi saudara pemimpin, gembala komsel. Maaf nih saudara, kalau bicara lemah, setiap kita lemah. Saya juga lemah, saudara. Saudara pikir saya selalu kuat? Enggak. Maaf, lebih banyak waktu di mana saya harus negerin diri. Lebih banyak ketika saya selalu lagi udah nggak bisa bangun, saya berusaha untuk bangun lagi. Lebih banyak ketika saya nggak kuat, nggak siap nih ngelayanin firman seperti itu, saya mesti siapin, mesti paksain diri. Kalau saya mau ngikutin, wes, kongkon wong sejen bae, enak saudara. Tolong kita ya saudara. Saya mau supaya kita jadi pribadi yang kuat gitu saudara. Amin. Jadi satu pribadi yang kuat, bukankah visi kita, moto kita menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Ada amin saudara. Menjadi jemaat Tuhan yang diberkati untuk memberkati, menjadi jemaat yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Saya dapatkan itu dari Tuhan saudara. Artinya begini, kunci pertama untuk bisa jadi mempelai Kristus, kunci pertama untuk menjadi orang yang diberkati untuk memberkati, kunci yang pertama adalah menjadi jemaat yang kuat dan berkemenangan. Ada amin saudara. Kuat tuh apa? Kadang-kala mesti nguatin diri, maksain diri. Kita nggak boleh jadi pribadi yang cengeng. Kita nggak boleh jadi pribadi yang baperan. Saya tuh baperan, saudara. Sungguh, saya tuh baperan. Saya tuh aduh kesinggungan. Saya tuh perasaannya seperti makhluk halus. Kalau mau ngikutin, betul kayak makhluk halus saya. Oh beneran, saudara, beneran. Nggak kayak gini orang langsung perasaan langsung keganggu saya. Melihat orang sikapnya gini langsung benar, saudara. Kalau saya ngikutin, wah ya rusak. Saya jadi pemimpin apa? Saya jadi pemimpin apa yang lemah? Bisa nguatin orang. Orang lemah nggak mungkin bisa nguatin orang lemah. Nggak mungkin. Hanya orang kuat yang bisa nuntun orang lemah. Ada amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang ini, nggak ada orang buta nuntun orang buta. Nggak ada orang lemah nguatin orang lemah. Nggak ada. Saya mesti kuat dulu untuk nguatin orang-orang yang lemah. Saudara harus kuat dulu untuk nguatin keluarga yang lemah. Kalau saudara lemah, membiarkan saudara lemah, saya bilang nggak bisa bilang begini juga. Istri bilang begini, ya masa ya Rabi kang kuat.
Ya mesti suami kang kuat. Sudah, kalau Tuhan bicaranya sama saudara suruhku, saudara kuat, saudara harus jadi pribadi yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa nolongin suami, anak-anak yang lagi lemah. Ada amin, saudara. Kalau saudara anak-anak, masa saudara bilang begini, masa anak kayak nggak mesti kuat? Oh, tua aku nggak mesti kuat. Udah. Kalau beban itu, tanggung jawab itu Tuhan taruhnya di atas pundak saudara, buat itu. Saudara anak bungsu nih, saudara. Lalu saudara bilang begini, kan kakak-kakaknya baik kok. Yang mestinya nopang keluarga. Udah, kalau tanggung jawab itu Tuhan taruhnya di hati saudara, di atas pundak saudara, lakukan. Ada berkat Tuhan di dalamnya. Jangan kayaknya tuh, saya nggak pantas buat itu, saya nggak pantas buat itu. Mestinya orang lain dong yang lakukan itu, bukan saya, bukan tugas saya, bukan tanggung jawab saya. Udah. Kalau itu beban itu Tuhan taruh, lewat apa? Di hati saudara. Beban itu Tuhan taruh. Jangan nunggu orang. Tuhan tolong kita ya, saudara. Saya rindu hari-hari ke depan kita menjadi hari-hari yang baik, saudara. Saya cuma bilang begini, hari-hari ke depan itu akan jadi hari yang tidak baik. Secara global. Secara global, itu hari-hari ke depan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Sungguh. Kekristenan akan semakin lemah. Kemarin saya ketemu sama Nathan, pendeta Nathan. Dia bilang sama saya begini, sekarang itu gereja anak muda itu bukan lagi gereja YouTube. Tapi anak-anak muda sekarang itu gerejanya gereja TikTok. Selalu tahu bedanya gereja YouTube sama gereja TikTok. Kalau gereja YouTube tuh, saudara, gereja YouTube aja parah kan. Gereja YouTube tuh dengar ya khotbahnya 30 menit, didengarnya 10 menit. Ya, nanti kalau bosan pindah channel, pilih pengkhotbah yang lain. Iya kan? Tapi khotbah gereja TikTok itu 10 detik. Iya kan? Kalau TikTok tuh sudah 10 detik ganti orang, ganti tampilan. Jadi Tuhan baik, haleluya, amin. Indah nih. Ya, gitu. TikTok. Udah nggak mau dengar yang lama-lama. Udah nggak mau dengar tuh. Kayak gini nih, ya setengah jam. Waduh, udah. Bayangkan sudah. Zaman lagi berubah. Bayangkan. Pikirkan itu. Zaman lagi berubah. Kecenderungan orang lagi berubah. Kalau kita sebagai orang tua nggak nguat-nguatin diri, mau jadi apa generasi kita ke depan? Kalau kita jadi orang tua yang lemah, nanti nasihat kita juga nasihat yang melemahkan. Kita harus jadi orang tua yang kuat dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Supaya apa? Kita bisa menguatkan keluarga kita. Mari kita menyembah Tuhan.